Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah di malam ke-25 bulan Ramadan 1441 Hijriah kita bertemu lagi malam hari ini bersama saya Kang Sadim atau Aadim. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rutinitas kita di hari-hari yang istimewa ini di bulan Ramadan dengan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin sekalian, malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara kajian etika Ramadan yang berbeda dari sebelumnya. Ya maksudnya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Malam sebelumnya kita ketemu di masjid, tapi malam hari ini kita ketemu di melalui media sosial. Tapi insya Allah hal itu tidak mudah-mudahan tidak menurunkan semangat kita untuk mengejar kemuliaan ataupun mengejar derajat apa di insya Allah materi malam hari ini sudah bersama dengan kita. Beliau nanti akan menyampaikan tentang sifat orang bertakwa. Nah, apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nanti di 30 ataupun 40 menit ke depan. Nah, hadirin sekalian, sebelumnya akan saya sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sadim. Sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Hatur nuhun sebelumnya Ustaz sudah bisa menyempatkan waktu untuk menyampaikan ilmunya di kesempatan malam hari ini. Insya Allah ada kasih kesempatan untuk menyampaikan materinya kurang lebih 40 menit ke depan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, mangga para hadirin sekalian silakan sampaikan di komentar live streaming ini, ataupun boleh japri ke nomor WhatsApp yang tertera dari panitia yang tahu tentunya ya. Baik, belajar ya. Tanpa berpanjang kalam, untuk mengefektifkan waktu, karena waktu tidak bisa disingkat, hanya bisa diefektifkan. Kalau misalkan ada pertanyaan, saya akan serahkan langsung kepada pemateri kita, Ustaz Ibaidillah, untuk menyampaikan taujih rabbani, ya, taujihnya kepada kita semua terkait sifat atau karakter orang bertakwa. Ustaz, mangga waktu dan tempat persilahkan di sekarang. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin yang masing-masing hadir di tempatnya, baik di rumah, di kos-kosan, atau dimanapun berada. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini di malam yang ke-25 di bulan Ramadan, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa ada dalam suasana ibadah, memenuhi sebuah kebutuhan batin kita di bulan Ramadan ini. Karenanya puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita hidayah, inayah, kekuatan sehingga kita bisa menjalani ibadah Ramadan ini sampai ke malam yang ke-25. insyaallah kita akan menyempurnakannya di malam yang ke-30. Salat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada penutan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, dan orang-orang yang taat kepadanya hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, terutama kader dan simpatisan PKS, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya bersama-sama ada dalam ruang publik. Bukan berarti kemudian saya
bisa mencontohkan tentang materi terkait dengan takwa, tapi ini adalah bagian daripada upaya untuk bagaimana saya menjadikan cambuk dan upaya untuk sesuai dengan karakter orang-orang yang bertakwa yang akan menjadi pilihan tema kita pada malam hari ini. Masyaallah muslimin, bahwa pada malam 25 Ramadan ini biasanya ini adalah malam puncak di mana kita beritikaf di masjid-masjid yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan pada malam Ramadan yang ke-25 tahun ini baru kita, atau secara umum Ramadan kita mengalami sesuatu yang berbeda di tahun-tahun sebelumnya yang kita alami. Malam 25 ini kenapa menjadi puncak? Biasanya kalau sudah masuk malam 27 apalagi 29 itu kan, karena di Karawang ini karyawan kebanyakan, ya biasanya siap-siap untuk mudik gitu ya. Sehingga malam 25 ini luar biasa. Ada sebuah kenangan yang mungkin kita ingat, memori yang kemudian kita kuatkan dalam ingatan kita, bagaimana kita bertegur sapa dengan saudara kita di masjid yang kita melakukan itikaf di sana ya. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus dan berjamaah bersama ikhwas sekalian. Tetapi qadarullah ya, Ramadan tahun ini di malam yang ke-25 kita melakukan itikaf from home mungkin ya, seperti itu. Itikaf dari rumah. Tetapi inilah yang kemudian kita lakukan. Meskipun kita berada di rumahnya masing-masing ya, kita masih kemudian bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan taqarrub ilallah. Kita masih bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan pemenuhan thaqafah Islamiyah dan keilmuan kita terkait dengan ilmu-ilmu yang diajarkan dalam Islam. Inilah karakter seorang mukmin ya, yang luar biasa, yang kemudian pandai memanfaatkan situasi, tetapi semuanya berujung kepada sebuah kemanfaatan, berujung kepada sebuah pahala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fa in kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara, fa kana khairan lah." Ajaban ya. Ajaban itu sekarang sudah menjadi bahasa umum kita ya, ajib ya, sesuatu yang luar biasa, artinya menakjubkan. Menakjubkan li amril mukmin, urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua urusannya itu baik baginya. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal ini tidak terjadi kecuali pada diri seorang yang mukmin, diri seorang yang beriman. In asabathu sarra syakar. Jika ia tertimpa sebuah musibah, jika dia tertimpa sesuatu yang menyenangkan, syakara, maka lantas dia bersyukur. Fa in asabathu dharra, dan kemudian jika dia berada dalam sesuatu yang tidak menyenangkan, ya sabaro, dia bersabar. Fakana khairullah, maka itu pun sesuatu yang kemudian baik baginya. Disinilah kita bisa memanfaatkan segala sesuatu dalam setiap keadaan, termasuk keadaan bagaimana wabah yang kemudian belum berakhir sampai dengan hari ini, dan kita melakukan itu semua karena kita adalah seorang mukmin, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Maka tanpa mengurangi substansi, tanpa mengurangi semangat, meskipun kita berada pada sebuah kondisi di mana kita tidak bisa bersama-sama di masjid berkumpul dalam beritikaf, bertemu fisik, tetapi sesungguhnya ruh kita, maknawi kita semuanya tersambung di antara saudara-saudara kita. Oleh karenanya pada malam hari ini juga kita bisa membayangkan bagaimana ruh kita, bagaimana wajah-wajah saudara kita juga berkumpul untuk memenuhi i'tikaf online atau kajian i'tikaf ya, yang biasanya kita lakukan setelah sholat tarawih ini. Masyaallah muslimin dimanapun berada. Kemudian terkait dengan tema pada malam hari ini, yaitu takwa sebagai karakter yang dimiliki oleh orang yang beriman. Pertama, bahwasanya ditujuan disyariatkannya saum atau puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu semua tidak lepas daripada sebuah tujuan, yakni agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebuah ayat yang sangat populer yang kemudian kita bacakan di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh karena itu, apapun yang kemudian kita lakukan di bulan Ramadan, ya, tilawah kita, saum kita, sedekah kita, semuanya adalah dalam rangka mencapai puncak yang demikian berharga bagi diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah takwa. Pada hakikatnya takwa ini adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus amanah yang kemudian harus dilaksanakan bukan hanya kepada umat Muhammad SAW saat ini, tetapi juga takwa adalah secara keseluruhan Allah Subhanahu wa taala berikan atau perintahkan kepada umat-umat sebelum Muhammad. Entah itu kepada ahlul kitab, dari Nasara, dari Yahudi, dan kemudian kepada kita semua. Di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu Muhammad, dan juga kepada kamu, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara takwa ini sesuatu yang kemudian melekat kepada diri kita umat Muhammad dan umat-umat sebelum Muhammad. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan tentang ayat-ayat bagaimana takwa itu sesuatu yang kemudian diperintahkan dan kemudian menjadi sebuah risalah kepada nabi-nabi sebelum Muhammad. Misalkan Nabi Nuh, ya, kemudian Nabi Saleh, Nabi Lut, bahkan Nabi Syu'aib. Di dalam surat Asy-Syu'ara dengan ayat yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan nada yang sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, ala tattaqun, hendaklah kalian bertakwa. Kemudian juga dengan Hud pada sebuah nada yang sama, idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Kemudian juga dengan Nabi Saleh, idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun. Kemudian juga kepada Nabi Lut, idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Demikian juga dengan Nabi Syu'aib, idz qala lahum akhuhum Syu'aibun alla tattaqun. Artinya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga adalah mereka orang-orang yang menyeru kepada umatnya agar kemudian umatnya itu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah sesungguhnya kita sebagai manusia dari dulu semenjak zaman Nabi Adam sampai hari ini dan kelak sampai akhir nanti, takwa itu sebaik-baik bekal yang kemudian akan menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih kemudian di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya kita dapati dalam Al-Qur'an tentang as-samarah. Apa itu? yakni buah takwa, hasil yang kemudian didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Misalkan di dalam surat At-Talaq berturut-turut Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sebuah solusi yang kemudian kadang kita sebagai manusia demikian dibuat ruwet, dibuat pusing. Mungkin sesuatu yang kemudian tidak menjadikan modal adanya solusi itu hilang dari diri kita. Apa itu? Takwa. Maka orang yang kemudian bertakwa pada hakikatnya, dia akan mempunyai solusi-solusi dalam kehidupan, karena itu adalah bagian daripada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan as-samarah atau buah daripada takwa itu apa? Datangnya rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu luas, bukan hanya harta, bisa kesehatan, bisa anak, bisa apapun yang kemudian bermanfaat untuk diri kita. Itu adalah sesuatu yang kemudian terjadi bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya orang-orang yang bertakwa senantiasa dia hatinya tenang, meskipun mungkin situasi yang menjadikan dirinya harusnya tidak menjadi tenang. Tetapi itulah hebatnya orang-orang yang bertakwa.
Kemudian as-samarah berikutnya atau buah takwa berikutnya, Allah Subhanahu wa taala janjikan apa? Dimudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepadanya apa? Yusra, sebuah kemudahan, min amrihi, dari setiap urusannya. Dalam ayat yang lain juga dikatakan fa amaman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sehingga bagi orang yang bertakwa, ya, ketika keadaan pandemi semacam ini, mereka senantiasa menjadikan setiap urusannya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu serta ikhtiar yang maksimal, dan mereka tentu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam setiap kondisi dan situasi, termasuk situasi hari ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Oleh karenanya buah-buah takwa ini sesuatu yang kemudian hanya dimiliki, hanya didapati oleh orang-orang yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya di dalam surat yang sama, yaitu surat At-Talaq, orang yang bertakwa juga adalah orang yang senantiasa akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Masya Allah, padahal kita melaksanakan atau melakukan kesalahan itu hampir setiap saat, baik yang disadari ataupun yang kita sengaja. Maka dengan bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, buah yang kita dapatkan apa? Yakni terhapusnya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Dan di balik itu semua ada sesuatu yang luar biasa. Ketika kita melaksanakan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala berjanji wa yu'adzim lahu ajra. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian emang takwa ini paling banyak, ya, diucapkan dan demikian mudah. Tetapi pada hakikatnya untuk kemudian bisa sampai melaksanakan dengan baik, ya, dengan benar, ini sangatlah sulit. Maka sebagian ulama mengatakan orang yang beri wasiat kepada takwa sangatlah banyak. Tetapi pertanyaannya yang kemudian harus menjadi introspeksi bagi diri kita, berapa banyak orang yang kemudian menjadikan takwa itu sebagai bagian daripada at-tatbiq, ya, sebuah pengamalan. Ini yang kemudian harus kita renungkan. Oleh karenanya orang yang bertakwa ini, di samping mendapatkan buah-buah atau as-samarah yang tadi disebutkan, adalah orang yang kemudian amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan diterimanya sebuah amalan, di antaranya adalah bukan karena apa-apa, bukan karena gantengnya seorang, bukan karena banyaknya orang menginfakkan sesuatu, tetapi diterimanya amalan seseorang, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ayat ini sungguhnya berkaitan dengan sebuah peristiwa tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kepada dua insan, keturunan Adam, Qabil dan Habil. Ternyata yang diterima di antara mereka berdua adalah Habil, yang kemudian menjadikan pengorbanannya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat orang yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian dalam hal nusuk, dalam hal ibadah tentang kurban, Allah Subhanahu wa taala juga tidak menjadikan daging kurban kita, kemudian darah kita yang kemudian mengucur dari kurban itu sebagai bagian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaanlah yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ketakwaan. Dan dari kamulah yang dapat mencapainya, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saking pentingnya takwa ini, maka Rasulullah SAW dalam setiap mau'idhah, dalam setiap wasiat, dalam setiap khutbah atau yang disebut dengan khutbatul hajah, termasuk poin-poin dalam khutbah Jumat, maka takwa ini menjadi sesuatu yang sentral dijadikan sebuah tema. Maka di dalam khutbah Jumat minimal, ya, ada satu pesan takwa yang umum,
Kemudian ada bahkan lebih dari satu, bahkan tiga, dikatakan dalam setiap pesan atau wasiat khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kemudian terkait dengan bagaimana keutamaan takwa tadi yang kemudian disebutkan, bahwa takwa itu adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya dibebankan atau diamanahkan kepada umat Muhammad, tetapi umat-umat sebelumnya. Bahwa takwa juga mempunyai samarah, mempunyai buah yang tadi keutamanya telah disebutkan. Bahwa kemudian amalan-amalan yang diterima itu juga adalah berujung kepada apakah seorang itu takwa atau tidak. Dan takwa demikian penting sehingga bagaimana Rasulullah SAW dalam khutbatul hajah juga menjadikan takwa bagian daripada yang diamanahkan kepada para sahabat-sahabatnya. Lalu lantas apakah kita sebagai seorang muslim yang kemudian menjadikan diri kita fokus kepada sebuah amalan yang ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kemudian kita ingin mewarisi sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang bertakwa? Inilah inti materi kita pada malam hari ini. Bahwa di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang bertakwa, mengutip kepada ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan bahwa takwa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu liyaumir rahil. Bahwa yang kemudian disebut takwa oleh Imam Ali bin Abi Thalib, yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, takut terhadap Allah yang mempunyai sifat jalal, Allah yang maha agung. Kemudian yang kedua adalah amalu bitanzil, bagaimana orang yang bertakwa itu adalah beramal dengan dasar Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga wal qana'atu bil qalil, dan senantiasa qanaah, menerima terhadap apa yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun sedikit. Kemudian yang keempat wal istidadu liyaumir rahil, dan isti'adad, jadi bersiap-siap di yaumir rahil, menghadapi hari akhir atau hari perpindahan dari dunia kepada alam kubur, kemudian kepada alam mahsyar, dan pergi ke kampung akhirat secara utuh, apakah kemudian ke surga atau di neraka. Nah, inilah menjadi bahasan kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Seorang yang mempunyai karakter takwa, hendaklah kemudian dia mempunyai sifat bagaimana hendaknya dia senantiasa takut al-khawf minal jalil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang demikian perkasa, Allah yang mempunyai neraka, Allah yang mempunyai surga, Allah yang mempunyai segalanya. Maka tidak pantas kemudian diri kita sebagai hambanya yang lemah, hambanya yang tidak punya apa-apa, hambanya yang kemudian tidak berdaya ini merasa sombong dan congkak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana congkak dan sombongnya Fir'aun. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ketakutan ini kemudian harus melahirkan kehati-hatian. Maka kita harus waspada untuk kemudian takutlah kita untuk meninggalkan sholat, takutlah kita untuk berbuat jahat, takutlah kemudian kita untuk melakukan maksiat, baik maksiat yang kemudian dilakukan dalam sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Takutlah kalian semua kepada misalkan kaum Hawa untuk mengumbar syahwat. Inilah takut-takut yang akan menyelamatkan kita. Inilah takut-takut yang akan menjaga harkat, derajat, dan martabat kita, yang akan menjaga kehormatan dan kemuliaan kita. Takut inilah yang kemudian harus dibenamkan dalam diri kita, sehingga kemudian kita ada dalam perasaan al-khawf minal jalil tadi. Di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, ini orang-orang musyrik Quraisy waktu itu. Karena itulah janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kamu menjadi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, salah satu hal yang kemudian menjadikan aktivitas atau tabiat takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau wujud daripada di antara takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
yakni adalah bagaimana bertaubatnya kita dari kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau. Taubat inilah yang kemudian menjadi wujud takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tidak adanya taubat, kita khawatir akhir daripada kehidupan kita adalah su'ul khatimah yang kemudian akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan taubat ini, saya kemudian ingin menyarikan sebuah kisah tentang seorang tabi'in yang diceritakan oleh Imam Ad-Dahabi. Dia adalah seorang pencuri yang ulung. Dia dikenal seorang yang kemudian ditakuti baik oleh kawanan-kawanan pencuri di zamannya ataupun oleh para kapilah-kapilah atau pedagang-pedagang yang lewat, di mana pencuri ini seringkali nongkrong atau mangkal. Dialah yang bernama Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad sebelum dikenal sebagai seorang yang demikian waro, demikian mempunyai keutamaan dalam ibadah, ternyata dia dulunya adalah seorang penyamun yang seringkali menghadang orang-orang yang kemudian lewat untuk berdagang di antara Abu War dan Sirjis. Ini sebuah daerah yang kemudian ada pada waktu itu. Diceritakan pada suatu ketika, Fudail bin Iyad ada sebuah hasrat terhadap seorang wanita. Dan di gelapnya malam kemudian dia mencoba untuk mendekati dengan menyelinap dan berupaya untuk memanjat ke tembok di mana wanita itu tinggal. Tetapi di dalam kamar terdengar sebuah ayat yang kemudian sampai kepada telinganya. Ayat ini adalah surat Al-Hadid, ayat yang ke-16. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladina utul kitab فالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Mendengar ayat ini, seketika Fudail bin Iyad terjatuh. Dia kemudian merenungi dan membayangkan bagaimana ayat yang dibaca oleh yang mempunyai rumah, yang artinya kurang lebih adalah belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini tidak menyuruh kepada orang-orang kafir. Ayat ini tidak menyuruh kepada orang-orang musyrik. Tetapi yang dengan halus ayat ini justru menyuruh kepada orang-orang yang beriman. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman. Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk tunduk hati mereka an dzikrillah, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada kebenaran di mana telah turun kepada mereka sebuah hidayah. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah turun Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas diri mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ayat inilah yang kemudian menjadikan Fudail bin Iyad kemudian pulang dan mengulang-ulang, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dalam hatinya dia bergumam, wahai Rabbku, tentu saja aku ingin bertaubat. Tentu saja kemudian aku ingin kembali kepada Engkau ya Allah. Maka di saat itulah kemudian Fudail bin Iyad kembali ke markasnya di reruntuhan batu-batu. Ketika dia sedang merenung dalam kesendirian untuk bagaimana mengulangi dan mengingat ayat yang tadi dibaca yang si empunya rumah. Sebuah fase pintu pertobatan dia, permulaan pertobatan. Tiba-tiba di depan bangunan itu ada beberapa orang yang berbincang. Dalam perbincangan itu mereka seakan-akan ketakutan, gemetaran. Kita terus jalan saja. Biasanya Fudail bin Iyad di sini nongkrongnya. Kalau kita kemudian ke Tuhan, kita habis. Kita jalan saja sampai pagi. Betapa Fudail bin Iyad kemudian mendengar ucapan seseorang atau beberapa orang yang kemudian dia menyesal kembali. Bagaimana selama ini bertahun-tahun dia menjadi seorang yang kemudian ditakuti oleh kaum muslimin yang melewati daerah di mana dia tempat nongkrong tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian dari situlah pertobatan itu terjadi. Itulah ayat yang kemudian menyadarkan Fudail bin Iyad dari kelalaian yang panjang, hingga akhirnya beliau menjadi seorang ulama senior di kalangan tabi'in, sekaligus dikenal sebagai ahli ibadah yang zuhud. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pertobatan ya merupakan bagian daripada al-khauf minal jalil,
seandainya kemudian hari ini kita banyak melakukan kesalahan, terutama diri saya, ya, sebagai sebuah introspeksi, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Maka Ramadan ini adalah momentum untuk bagaimana kita al-khawf minal jalil, dengan bagaimana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang yang bertobat adalah orang-orang yang kemudian didoakan oleh siapa? Oleh malaikat pemikul arsy. Di dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min, ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lil ladzina tabu. Ya Tuhan kami, kata malaikat, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Masya Allah, ya, orang yang bertaubat adalah orang yang kemudian didoakan oleh para malaikat pemikul arsy. Tetapi tentu taubatnya adalah taubat yang betul-betul yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallah taubatan nasuha, ya. Bukan sebagaimana taubat kita makan sambal hari ini, ya, kita merasa bahwa tidak akan makan lagi karena kepedesan, tetapi besok kemudian kita penasaran dan makan lagi. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, karakter yang harus dimiliki daripada orang yang bertakwa adalah al-amal bitanzil. Bagaimana kita beramal sesuai dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang kemudian tidak neko-neko, tidak melihat pedoman-pedoman yang lain. Dia menjadikan minhajul haya itu hanya Al-Quran. Karena dia yakin Al-Quran sesuatu atau kitab yang kemudian bisa menyelamatkan baik di dunia ataupun di akhirat. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sehingga tidak ada tawar-tawar lagi ketika Al-Quran mengatakan A, dia akan langsung kemudian A. Al-Quran mengatakan B, dia akan langsung ke B. Inilah karakter yang kemudian dimiliki orang yang bertakwa, al-amal bitanzil. Saya juga akan berkisah tentang seorang gadis yang kemudian dia tidak menawar-nawar terhadap sebuah pilihan yang kemudian diajukan oleh Rasulullah SAW. Hal ini bermula daripada bagaimana Rasulullah SAW melihat seorang sahabat yang bernama Julaibib. Sahabat Julaibib ini adalah sahabat yang kemudian tidak populer di kalangan sahabat pada waktu itu. Kenapa tidak populer? Karena emang pertama, dari segi fisik dia tidak menarik, sudah hitam, kemudian tidak indah dipandang mata. Kemudian yang paling luar biasanya untuk kalangan orang-orang Arab yang menjadi aib apa? Nasabnya tidak jelas. Maka Julaibib dipandang sebelah mata oleh secara manusiawi, ya tentunya, bukan secara keimanan. Maka tentu Julaibib juga adalah orang yang punya hasrat manusia biasa sebagaimana umumnya pada yang terjadi pada diri manusia. Maka seketika selesai salat, Rasulullah SAW bertanya kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Julaibib hanya menjawab dengan senyuman dalam hatinya, siapa orang yang mau menikahi saya? Nasab tidak jelas, rupa jelek, mertua mana yang mau? Julaibib hanya tersenyum, kemudian Rasul pergi. Memasuki hari kedua setelah sholat berjamaah, Rasul bertanya lagi, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Maka Julaibib mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa sih yang akan mau gadis atau orang tua gadis itu, calon mertua yang kemudian akan menikahi saya, sedangkan kau tahu bagaimana kondisi saya." Rasul berlalu dan ketika hari ketiga, Rasulullah SAW tanpa berpanjang kala menggamit tangan Julaibib mengajaknya ke sebuah rumah pemuka Ansor di sana, yang kemudian dia datang bersama Rasulullah SAW. Setelah mengucapkan salam, "Assalamualaikum," maka keluarlah pemuka Ansor itu, seorang bapak yang kemudian mempunyai anak gadis. Maka ditanyalah, "Wahai Rasulullah, apa gerangan yang menjadikan kau datang kemari, ke rumahku?" Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku ingin menikahkan anak gadismu." Maka seketika terdengar dalam telinga yang direkam oleh pemuka Ansor ini, sahabatnya juga, sahabat Rasulullah juga, seakan-akan Rasulullah SAW ingin menikahi anaknya. Maka berbunga-bungalah hatinya, sampai kemudian dia berucap, "Wahai gerangan, apakah yang menyebabkan temaram di rumahku kemudian menjadi hilang dan berganti cahaya yang demikian terang benderang? Wahai Rasulullah, sebuah kehormatan seandainya engkau ingin menikahi anakku."
Maka Rasulullah kemudian menjelaskan, bukan aku yang akan menikahi anak gadismu, tetapi aku membawa sahabat yang bernama Julaibib yang aku ingin nikahkan dengan anak gadismu. Maka berubahlah air mukanya seorang pemuka Ansor ini, seorang bapak yang didatangi oleh Rasulullah SAW ini. Kemudian dia menjawab, kalau begitu aku akan berunding dulu dengan istriku, karena ini harus mempunyai sebuah proses persetujuan. Maka dia masuk ke dalam kamar, ke dalam bilik ya. Terjadi perbincangan ya. Terjadi sebuah perbincangan yang hebat. Satu sisi ini adalah permintaan Rasulullah, satu sisi secara manusiawi, apakah benar gitu ya, dia akan menyerahkan anak gadisnya kepada Julaibib yang secara umum orang menyangkanya sesuatu yang kemudian dari status sosial itu rendah gitu. Dalam perbincangan itu, dalam perdebatan itu, di kamar sebelah anak gadisnya kemudian mendengar, kemudian menyelalah anak gadisnya itu, atau kemudian menyapalah anak gadisnya kepada kedua orang tuanya. Wahai ayah dan ibuku, sebetulnya apa yang diperbincangkan? Seandainya betul Rasulullah SAW menginginkan aku dinikahkan dengan sahabatnya Julaibib, maka tidak ada pilihan bagiku. Maka tidak pantas bagi kita seorang mukmin untuk bagaimana memilih-milih, menawar-nawar apa yang telah menjadi perintah Rasulullah SAW. Kemudian dia membacakan sebuah ayat, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khirahu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Kaum muslimin rahimakumullah. Karenanya kemudian Rasulullah SAW mendoakan terhadap keluarga ini, pasangan ini, setelah kemudian menikah. Tetapi qadarullah, tidak lama pernikahan itu genderang perang, kemudian ditabuh lagi. Dan sebagaimana biasa ketika waktu bujangan, ketika azan berkumandang, Julaibib adalah orang yang kemudian juga pertama menjawab azan tersebut, ada di barisan terdepan. Demikian juga ketika jihad dikumandangkan, Julaibib juga ada di barisan terdepan menjawab seruan Rasulullah SAW. Ketika menikah sekalipun dan pengantin baru, ketika seruan itu dikumandangkan, jihad fisabilillah, maka Julaibib pun memenuhi seruan Rasulullah SAW. Singkat cerita, ketika peperangan usai, maka Rasulullah tidak menemukan Julaibib. Maka kemudian Rasul menanyakan kepada para sahabatnya, Aina Julaibib, di mana Julaibib? Sampai 3 kali. Sahabat kemudian menjawab, tidak tahu. Sampai kemudian Rasulullah dengan nada, di mana Julaibib? Baru kemudian sahabat mencari di mana kediaman Julaibib, atau di mana kalau mati jasad Julaibib. Maka ditemukanlah Julaibib sudah syahid dengan beberapa bacokan pedang ya. Kemudian ada 7 orang kafir yang kemudian mati di sana sebagai upaya untuk perlawanan, pembentengan diri terhadap diri Julaibib. Maka singkat cerita, ketika mau dikuburkan, Rasulullah SAW mengangkat jasad Julaibib. Di dalam perkataan itu Rasulullah SAW bersaksi bahwa dia mencintai Julaibib, dan Julaibib pun mencintai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyebutkan keutamaan Julaibib yang kemudian membuat iri para sahabat. Dan diceritakan, maka bidadari pun kemudian berebutan untuk bagaimana memandikan Julaibib. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah al-amalu bitanzil ya, bagaimana Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW menjadi sebuah panduan. Seorang gadis yang kemudian mungkin di mata lahir tidak layak menikahi Julaibib secara fisik, tetapi ketakwaan itu yang kemudian mengantarkan akhirnya ridho Allah dan Rasulnya, mengantarkan kepada kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang punya karakter takwa, adalah orang yang senantiasa al-qanaatu bil qalil, orang yang senantiasa qanaah atau menerima terhadap pemberian dari Allah meskipun sedikit. Yang hal ini kemudian di zaman sekarang ya jarang sekali dimiliki karakter ini oleh orang-orang yang setiap harinya mungkin sangat rakus dalam memandang kehidupan dunia. Ketika dia mendapatkan uang ya yang halal, tidak cukup dia juga mencari yang haram. Maka banyaklah kemudian peristiwa-peristiwa korupsi, peristiwa-peristiwa merampok, menjadikan hak-hak orang lain kemudian dirampasnya.
Ini adalah bagian daripada al-qanaatu bil qalil. Orang-orang yang kemudian bertakwa senantiasa merasa cukup terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi merasa cukup di sini bukan berarti dia malas. Dia tetap berikhtiar, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang sudah menjadi ketentuannya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bermuram durja, dia tidak bersangka sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang ketiga, yang keempat, yang dimiliki oleh orang yang bertakwa, kata Imam Ali bin Abi Thalib, adalah al-istidadu liyaumir rahil, orang yang senantiasa mempersiapkan kehidupannya untuk hari akhir. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwasanya hari ini kita ada di dunia adalah sebuah terminal saja, sebuah persinggahan, bahwa kehidupan akhirat adalah sesuatu yang sangat kekal. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu dihiasi oleh perasaan suka terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki. Manusia juga dihiasi perasaan suka terhadap binatang-binatang, terhadap perhiasan, terhadap apapun yang kemudian menjadi aksesoris dunia ini. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'unabbikum", bahwa ada perkara yang lebih baik lagi yang kemudian dari itu semua, yakni apa? Yakni adalah kampung akhirat. Dan itu semua, kehidupan dunia adalah mata, sebuah hiasan dunia saja yang kemudian akan berakhir. Oleh karena itu orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan kehidupannya bukan untuk menumpuk-numpuk harta dan menghabiskan di dunia, tetapi bagaimana dia menjadikan hartanya untuk bekal di akhirat. Dia jadikan wakaf, dia jadikan infak hartanya itu. Karena inilah karakter orang yang kemudian cerdas, sebagaimana dikatakan di dalam hadis bahwa manusia yang paling cerdas dan paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling banyak mengingat kematian dan paling semangat mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Marilah kemudian kita di usia terutama yang sebaya dengan saya, sudah memasuki sebentar lagi 60 tahun misalkan, inilah saat-saat untuk bagaimana kita al-istidadul yaumir rahil, sebuah persiapan yang kemudian harus betul-betul kita siapkan, amal-amalan yang kemudian akan menjadi investasi kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan 4 karakter ini akan menjadi sesuatu yang kemudian melekat dan menghunjam kepada diri dan dada kita. Al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal qana'atu bil qalil, wal istidadu li yaumir rahil. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam rangka berbagi di 10 terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya kepada diri saya dan keluarga, dan umumnya kepada hadirin kaum muslim wal muslimat dimanapun berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Adalah selalu mempersiapkan diri. Persiapkan diri untuk apa? Persiapkan diri untuk hari akhir yang itu lebih abadi, never ending lah. Kalau di dunia sekarang masih ada endingnya. Baik, pemirsa sekalian, melekat dalam diri kita yang kalau di bulan Ramadan ini kita akan menanam ya. Pas Ramadan kita baik, Allah. Kemudian di sini saya lihat di komentar ada yang bertanya nih, ada 3 pertanyaan tadi. Ada pertanyaan, saya bacakan satu-satu aja dulu kali ya. Saya bacakan satu-satu kali ya. Ya. Ada 3 pertanyaan ya. Saya baca satu-satu ya. Iya. Bentar. Pertanyaan yang pertama dari Umar Ibnu Azam, bagaimana cara kita mempertahankan takwa di kala lapang maupun sempit? Jadi, gimana tips dan triknya kira-kira Ustaz? Supaya kita mempertahankan takwa di kala lapang. Mau dijawab dulu Ustaz? Baik. Ya, dalam sebuah hadis juga dikatakan
Ada sebuah hadis dikatakan Rasulullah, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang bisa menyelamatkan dan ada 3 hal yang kemudian bisa mencelakakan. Nah, salah satu 3 hal yang bisa menyelamatkan itu adalah fataqallah fi sirri wal alaniyah. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri, dalam keadaan sir ya, dalam keadaan sendiri, wal alaniyah, dan dalam keadaan ramai gitu. Dan ini tentu berat sekali, dan saya sekalipun ya terus mencoba untuk bagaimana yang paling berat adalah at-taqwa dalam sir, dalam kesendirian. Ketika kemudian kita ada di hadapan orang banyak, seolah-olah kita menjadi orang yang demikian suci ya. Kita misalkan dari pakaian saja kita berpeci, misalkan kita pakaian koko, kemudian kata-kata juga kita tata, itu di hadapan banyak orang. Tetapi ketika kita sendirian terkurung di dalam kamar, apalagi zaman sekarang ya, tidak ada kontrol lagi, seolah-olah kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dialami oleh siapapun ya, dengan tingkat keimanan yang berbeda-beda tentu. Nah, untuk mempertahankan ini tentu sangat berat ya, tentu sangat berat. Nah, di antara upaya untuk mempertahankan misalkan adalah bagaimana pertama kita berteman dengan orang-orang soleh, di mana orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang tidak hanya egois dalam memperbaiki dirinya, pasti dia adalah orang-orang yang juga ingin teman-temannya bersama-sama soleh, sehingga dia tidak hanya soleh tapi muslim. Nah, itu salah satu hal yang kemudian harus kita lakukan. Kenapa? Karena di antara karakter orang-orang yang soleh atau beriman itu adalah di dalam surat Al-Asr ya, ilal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketika kemudian kita bergaul dengan orang yang beriman, dengan orang soleh, maka di sana ada saling menasehati ya. Jadi saling menasehati ini bukan so-soan sebetulnya, tapi dalam rangka kemudian membasahi atau menyuburkan hati yang kering ya. Seandainya hati kita kering, ketika kita kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya hati kita sedang mengeras, sedang kering. Maka ketika teman kita melihat ya, kita sebelum sudah berpesan, tolong ingatkan saya seandainya saya jauh daripada rel yang seharusnya, maka itulah fungsi teman ya, untuk bagaimana mengingatkan kita sehingga kemudian kita kembali lagi ya, dan berada dalam sebuah pantauan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin salah satunya ya, dan banyak uraian-uraian yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi intinya kuncinya dengan siapa kita bergaul gitu ya. Itu diantaranya. Satunya memang saya juga rasa yang pas memang seperti itu ya. Baik, pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya itu adalah ini dari Adilah Salma, masih tentang haul tadi. Masih tentang haul, jadi bagaimana caranya biar istiqomah untuk mencapai derajat takwa. Jadi gimana caranya supaya tetap istiqomah untuk mencapai derajat takwa, kan? Apa dan? Iya. Kalau ditanya itu saya juga malu ya. Karena untuk mencapai istiqomah itu juga masih dalam tahapan teori ya. Dalam prakteknya kita berupaya, dan inilah kita sebagai manusia ya, untuk istiqomah dalam hal takwa. Tadi juga adalah tahapannya berteman ya, berteman dengan orang-orang baik ya, juga adalah upaya untuk bagaimana kita istiqomah di dalam bertakwa. Kemudian waladina jahadu fina lanahdinahum subulana, ya, orang-orang yang kemudian bersungguh-sungguh ya di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kepada mereka jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Nah, sungguh-sungguh ini juga adalah upaya untuk bagaimana kita istiqomah di dalam bertakwa. Oleh karena itu, ketika kemudian kita mendapatkan sebuah hari ini itu yang sering terngiang itu hijrah ya, maka kesungguhan ini yang kemudian harus kita eratkan ya. Jadi bersungguh-sungguh dalam kehijrahan kita kepada sebuah dunia yang tadinya kita glamor, yang menjadi dunia yang dipenuhi dengan pertobatan ya. Ini adalah jalan untuk bagaimana kita bisa untuk istiqomah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya jangan sungkan-sungkan untuk meminta nasihat ya, meminta nasihat kepada orang-orang yang kita anggap mempunyai pengaruh
ya, mempunyai pengaruh dalam rangka mewujudkan kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Dan yang paling penting di antara itu semua adalah bagaimana kita bermunajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan keistiqomahan. Misalkan ya muqallibal qulub, ya sabit qulubana, atau sabit qalbi ala dinik, sabit qalbi ala taatik. Apalagi di bulan Ramadan saat sekarang ya, di sepertiga malam menjelang sahur ya, atau waktu-waktu mustajab. Doa inilah yang kemudian harus kita panjatkan, harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah. Karena siapapun ya adalah upaya-upaya saja yang dilakukan. Sehingga kalau kemudian bertanya, pada hakikatnya yang ditanya itu juga adalah orang-orang yang kemudian berupaya untuk istiqomah. Ya, jadi tidak ada yang kemudian 100% ya sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Ya, kuncinya untuk pertanyaan supaya kita istiqomah sampai derajat takwa itu ternyata adalah mujahadah, sungguh-sungguh ternyata benar. Jadi percuma kalau kita pengen takwa, kita nggak sungguh-sungguh nih. Jadi harus totalitas kalau bahasa saya ya. Baik. Nah, ada pertanyaan ketiga, Ustaz. Penanya ketiga ini kebetulan berkecimpung di dunia yang tongkrongan. Nah, pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara menguatkan hati agar tidak putus asa tatkala berkali-kali mengulangi kekhilafan dan berkali-kali pula sadar tentang memperbaiki diri. Ya, di sisi lain situasi pergaulan kiranya belum mendukung untuk berubah. Ingin pindah ke tongkrongan yang lain, yang lebih baik maksudnya, tapi malu. Kenapa? Karena penampilan merasa belum pantas. Rambutnya panjang, tatuan, atau mungkin hal-hal lain yang dirasa dirinya belum pantas bergaul dengan orang lain. Nah, kira-kira gimana caranya untuk menguatkan hati agar kita putus asa baik? Ya, pertama ada sebuah keinginan untuk berubah saja itu luar biasa ya, tinggal ditingkatkan bagaimana menguatkannya. Problemnya adalah kadang suka putus asa gitu ya, apalagi agak sungkan untuk beralih kepada sebuah kondisi, diantaranya penampilan yang mungkin belum bisa berubah. Nah, pada kondisi seperti ini pada hakikatnya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala wala tayasu min rauhillah. Janganlah kemudian kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu demikian luas ya. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu bahkan ya tidak hanya diberikan kepada kita orang-orang yang beriman saja ya. Kenapa orang-orang kafir misalkan itu uangnya banyak dan sebagainya, itu bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kemudian kita adalah orang-orang yang mempunyai sebuah akidah Islam yang sudah ditanamkan oleh orang-orang tua kita dengan bersyahadat dulu ya. Kita diberikan sebuah ritual-ritual tentang agama-agama kita. Jadi sebetulnya secara biologis kita sudah mempunyai sebuah tahapan untuk bagaimana betul-betul kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk bagaimana hari ini ya kita belum merasa pede ya. Kita belum kuat optimisnya untuk bisa berubah, itu tentu bertahap ya. Itu tentu bertahap. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat penampilan kita ya. Misalkan sekarang hari ini kita ditato ya. Kemudian rambut kita juga tidak beraturan sebagaimana grup-grup yang sering berantakan di jalan dan sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada apa? Kepada hati kita ya. Boleh jadi ya, penampilan-penampilan itu banyak menipu ya. Ada orang-orang yang kemudian berbaju rapi ya, pakai dasi gitu, kelihatannya rapi, tetapi tadi sangka ternyata dia adalah misalkan orang yang kemudian memakan banyak uang rakyat, misalkan seperti itu. Nah, dalam hal ini tentu hikmahnya banyak ya. Oleh karenanya ya, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam rangka kita menengguk ya atau meraih optimisme supaya kita tidak patah semangat adalah bagaimana kemudian kita mengembalikan ya bahwa kehidupan ini ya adalah hanya sementara ya, bahwa ada sebuah proses yang bakal kita hadapi nanti, di akhir nanti ada sebuah pertanggungjawaban.
bertanggung jawab terhadap amal-amal kita. Kalau kita kemudian tidak mau incah ya, tidak mau berubah gitu, apa yang kemudian akan kita pertanggungjawabkan seandainya Allah Subhanahu wa taala seketika menjemput ajal kita ya. Nah, oleh karena itu saya memberikan sebuah motivasi. Maka jangan ragu-ragu untuk kemudian secara totalitas ya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita belum apa-apa. Apa yang diceritakan tadi semacam Al-Fudail bin Iyad itu adalah seorang perampok ulung. Tetapi ketika kemudian dia menyadari bahwa masa-masa yang kemudian akan dilalui pada saat yang akan datang itu yang akan dipertanggungjawabkan, maka seketika kemudian dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku, ya, jangan ragu-ragu untuk kemudian secara totalitas kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan hiraukan ya seandainya ada orang yang mengolok-olok itu, karena pertanggungjawaban kita itu bukan untuk orang lain, tapi pertanggungjawaban kita itu pada hakikatnya adalah kita sendiri yang harus mempertanggungjawabkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair atas jawabannya. Apa ada di tongkrongan pengen berubah menjadi lebih baik, jangan minder kata penampilan, tapi kita harus optimistis, kita harus optimis dengan rahmat kata sayang yang Allah berikan, karena kalau tidak melihat rupa kita, kalau tidak melihat fisik kita, penampilan kita, tapi yang Allah lihat adalah kualitas akhlak kita. Dan dari Facebook saya lihat kembali ada penanya lagi atau tidak. Rata-rata yang absen saja, rata-rata yang absen, dan komen tentang suara aneh. Punten kalau misalnya suara aneh kurang jelas ya pemirsa. Suara pemateri aja jelas. Nampaknya nggak ada lagi yang nanya, Sat. Iya. Mungkin masih ada pertanyaan, tapi mungkin belum ketemu aja. Kira-kira. Baik, saya simpulkan sedikit bagi pemirsa sekalian yang baru nimbrung atau baru mantengin website ini. Ada 4 hal yang disampaikan oleh satu web ya. Koreksi saya kalau salah. 4 sifat yang dimiliki oleh orang yang bertakwa itu adalah, pertama, dia akan takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Terus kemudian yang kedua adalah beramalnya karena memiliki pedoman, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dia qanaah atas pemberian Allah, baik besar ataupun kecil, karena efeknya ya lagi keimanan dia, syukur yang membuat bahagia, bukan sebaliknya. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa mempersiapkan diri terhadap apa? Mempersiapkan diri akan kehidupan di hari akhir, pasca hari akhir. Dari sekian penanya, dari sisi orang penanya, ya alhamdulillah dan selamat buat para penanya, karena ada sponsorship ternyata. Jadi untuk penanya pertama sampai ketiga kita dapat giveaway katanya. Alhamdulillah. Kalau misalkan untuk pertemuan besok dan selanjutnya yang kita pada akhir, silakan hubungi saya atau panitia langsung. Dan dari sekian penanya, intinya adalah kita harus bisa ikut apa adalah jangan pernah meninggalkan lingkungan yang sudah baik. Jadi yang membutuhkan gitu ya, pada kita mau ini ternyata peringatan atau nasihat itu penting ternyata buat kita, karena memang itu memerlukan untuk setiap orang. Ya baik, dan yang tadi yang terakhir tentang tongkrongan, intinya jangan tadi asli rahmatillah ya, jangan pernah putus asa dari tadi sekali lagi Allah tidak melihat rupa kita, tampilan kita, tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Baik, sebelum diakhiri di pertemuan kali ini, ada salahnya kita akhiri untuk pemimpin Jumat di malam hari ini. Baik, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, di malam yang mudah-mudahan malam Lailatul Qadar ya, di malam yang ke-25 ini kita perbanyak zikir dan doa, dan diantaranya adalah doa yang sama-sama kita akan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala apa permintaan kita, menghapuskan dosa-dosa kita, menjadikan Ramadan ini Ramadan yang memberikan banyak keberkahan dan berujung kepada sebuah hadiah takwa yang memati diri kita untuk bekal 11 bulan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan ni'amah yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhad annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah, a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i wa maradi hada wa uhadir. Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa kfina wa iyyakum min syarri masaib dunya wad din. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa absarina fa'afina wa'fu anna warhamna. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyil asqam wa na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal bawa wal quruna wa ghayruha ma la yadfa'u ghayruka ya qawi ya matin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul wa'fu anna ya karim. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Alhamdulillah, setelah kita ikuti bersama kajian etika Ramadan PKS Karawang dari hari ke-21 sampai hari ini ke-25, saya sampaikan jazakallah khairan katsiran pada satu bait yang telah berkenan mengisi agenda. Wa jazakallah khair. Mudah-mudahan ilmu taujih yang tadi disampaikan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita, terus kemudian juga memberikan manfaat dan bermanfaat dalam agenda kehidupan kita. Saya tutup di kesempatan malam hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di kesempatan besok dan seterusnya sampai malam ke-29 nanti insyaallah. Mungkin beda dengan Kang Sadim tapi dengan esensi yang lain. Ya haturun terbet dan semua subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.